Adik-adik, gimana nih kabarnya semua? Kakak harap pada saat semuanya ya. Sebelum kita mulai belajar, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama kakak Kanabila. Adik-adik bisa manggil Kanap aja. Nah, hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemenin juga sama teman-teman kakak. Say hi ke Kak Ju dan Kamia. Hai. Halo semuanya. Nah, udah kenal kan? Sekarang kita mulai belajar yuk. Boleh dilanjut sama Kamia ya. Nah, sekarang kita fokus yuk karena kita mulai belajar. Nah, pertama, kakak pengen kalian perhatiin jam dinding yang ada di rumah. Pasti kalian lihat ada beberapa tangan jam gitu. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu ini tuh apa sih beda-bedanya. Nah, jadi kalau di jam dinding kalian ada tangan yang paling panjang, itu tuh nunjukin menit. Nah, the long hand is the minute hand, kayak di kata-kata ini. Nah, kalau yang paling pendek, itu nunjukin jam, ini tuh jam berapa sih sekarang. Nah, the short hand is the hour hand. Nah, kalau yang selalu bergerak, ini tuh karena per detik, jadi itu tuh nunjukin sekarang tuh detik keberapa. Tapi kakak nggak mau kalian fokus dulu ke situ, karena sekarang di sini kakak pengen ngajarin kalian gimana sih cara baca jamnya itu dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kalian pernah wondering nggak sih, kalian pernah bertanya-tanya, kenapa sih jam dinding di rumah tuh nggak sampai 24, 1 sampai 24, padahal kan dalam sehari itu ada 24 jam. Nah, mungkin selain karena nanti jamnya kegedean gitu ya, 1 sampai 24. Nah, itu tuh tenang aja, karena kita udah ada yang namanya 12-hour system. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, ada yang dinamakan 12-hour system, ada yang tahu nggak gimana cara ngebedainnya? Benar, jadi 12-hour system ini 24 jam itu dibagi jadi dua, jam 12 malam sampai jam 12 siang, dan jam 12 siang sampai jam 12 malam lagi. Nah, kalau dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu kita namakan sebagai AM. Gitu. Lalu untuk jam 12 siang sampai jam 12 malam, itu kita namakan sebagai PM. Gitu. Nah, kakak pengen kalian ingat-ingat dulu deh AM PM ini apa bedanya. Nah, sekarang kita lanjut dulu aja ya. Nah, AM. Nah, jadi biasanya digunakan tadi pada saat jam 12 malam sampai jam 12 siang. Nah, jadi kalau kalian misalkan nih pagi-pagi kan suka ada jam digital gitu. Misalkan jam 8.30 AM, berarti adalah jam 8.30 pagi. Nah, kalau PM itu kan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, biasanya jam digitalnya itu kadang menunjukkan jamnya itu yang sistem 24 jam, ada juga yang sistemnya itu 12 jam tadi, di mana balik lagi ke jam 01.00 gitu. Tapi ini jam siang gitu. Nah, berarti kalian nyebutnya ini tuh at 1 p.m. gitu, jam 1 p.m., 1 p.m. gitu. AM, used before noon, midnight to noon, start from 12:01 a.m. until 11:59 a.m. gitu. PM, post meridian, use afternoon, noon to midnight, start from 12:01 p.m. until 11:59 p.m. Nah, gimana kalau jam 12 pas gitu, 12 malam sama 12 siang? Kalau jam 12 siang itu disebutnya sebagai midday, sementara jam 12 malam atau tengah malam itu kita sebut sebagai midnight gitu. Nah, dalam bahasa Inggris juga waktu dalam sehari itu dibedakan jadi beberapa bagian waktu gitu. Nah, dari jam 5 subuh sampai jam 12 siang itu biasanya disebutnya sebagai morning. Makanya kalian nggak aneh kalau kayak guru kalian pagi-pagi bilang kayak good morning, karena itu kan masih dalam waktu jam 5 sampai jam 12 siang. Nah, setelah itu jam 12 sampai jam 6 sore, itu biasanya disebut sebagai afternoon. Nih, makanya kalian biasanya pas pulang sekolah, pasti guru kalian tuh kayak, oke, good afternoon, gitu. Lalu kalau setelah itu dari jam 6 malam sampai jam 10 malam, nah biasanya itu tuh good evening. Nah, jadi evening itu kayak malam, tapi biasanya kan masih beraktivitas gitu, orang-orang itu masih ada yang masih belajar, jadi belum jam tidur gitu. Nah, itu kita sebut sebagai evening. Nah, kalau jam 10 malam sampai jam 4 subuh, 4 dini hari, itu bisa disebut sebagai night. Nah, makanya kalian kalau mau tidur kan biasanya suka kayak ngucapin good night gitu. Karena jam 10 sampai jam 4 itu sudah termasuk night atau malam hari. Nah,
Selanjutnya, ini agak mulai tricky nih. Kakak pengen kalian benar-benar fokus ke jam ini. Nah, jadi di luar sini itu adalah menit. Kalian tahu sendiri kan, dari 12 sampai 1 itu menunjukkan menit 1 sampai 5, dan seterusnya sampai 55. Nah, dalam bahasa Inggris itu, cara membaca jam itu dibedakan menjadi dua, ada to dan juga ada past. Ada masa di mana kalian nyebut jam itu pakai past, di mana past itu adalah menit ke-1 sampai ke-30. Jadi kalau jam dinding kalian menyebutkan di daerah-daerah sini nih, si tangan menitnya nih, berarti kan itu menit 1 ke-30. Nah, kalian nanti nyebutinnya sebagai past. Nah, lalu sebaliknya, selanjutnya, itu untuk menit ke-31 sampai menit ke-59, kalian nyebutinnya tuh. Di sini kakak pengen kalian ingat dulu aja deh bedanya. Nah, nanti teman kakak bakal ngejelasin lebih lanjutnya ya. Nah, selain tuh sampai pas tadi, tuh itu cara bilangnya itu tuh atau artinya menuju jam. Pas itu lewat dari gitu. Kalau o'clock kan tadi itu kalau pas kan tadi dari jam 1 sampai menit ke-30 ya. Tuh itu dari 31 sampai menit ke-59. Nah, kalau o'clock itu kalau menitnya itu pas di jam 12 atau di 00. Kalian nanti nyebutnya o'clock. Lalu ada a quarter. A quarter itu di mana menitnya tuh nunjukin pas di 15 menit. Lebih dari 15 menit dan juga kurang dari 15 menit. Lalu ada a half. A half itu kalau menitnya nunjukin ke 30 menit, sama kayak quarter tadi, cuman ini 30 menit. Nah, kenapa a half? Kalian tahu sendiri kan, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 60 setengahnya berapa? 30 menit. Bahasa Inggrisnya setengah itu kan half. Jadi a half, setengahnya sejam, 30 menit gitu. Ini kalian coba ingat-ingat ya. Kalian harus ingat-ingat betul nih kelima perbedaan dari semua ini. Nah, biar kalian lebih ngerti, nanti teman kakak yaitu Kak Jo bakal ngejelasin lebih lanjut lagi gimana caranya ngebaca waktu dalam bahasa Inggris. Hai adik-adik, nah tadi kan udah belajar ya bareng Kamia gimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Nah sekarang aku bakal ngasih beberapa contohnya. Yang pertama-tama tuh aku mau ngasih tahu dulu kalau cara baca jam dalam bahasa Inggris itu kita sebut dulu menitnya baru jamnya. Beda kalau dalam bahasa Indonesia yang kita sebut dulu jamnya baru menitnya. Yang pertama aku mau bahas a quarter to. Tadi kan kami udah bilang kalau to itu dipakai untuk menit ke-31 sampai ke-59. Di sini aku kasih contoh yang menitnya lebih 45 semua. Nah, a quarter to itu dalam telling times memiliki arti kurang 15 menit dari. Jadi, misalkan yang pertama ini ada jam 5 lebih 45. Kita bisa juga baca jam 6 kurang 15 menit. Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris, kita bacanya it is a quarter to 6. Jadi, yang dipakai tuh angkanya 6, bukan yang angka 5. Karena artinya juga kurang 15 menit dari jam 6. Nah, contoh yang kedua juga sama, 7 lebih 45 menit, itu dibacanya it is a quarter to 8. Yang artinya juga jam 8 kurang 15 menit. Contoh yang ketiga itu ada 9.45 itu dibacanya it is a quarter to 10. Dan yang terakhir 11.45 dibacanya it is a quarter to 12. Nah, yang kedua, kebalikan dari a quarter to, aku mau jelasin yang a quarter past, yang menitnya itu dari menit 1 sampai ke menit 30. Nah, di sini aku kasih beberapa contohnya juga, ini menitnya yang lebih 15 menit. Yang pertama ini ada jam 5 lebih 15 menit. Sama kayak tadi dibacanya menitnya dulu, jadi it is a quarter past 5. Bedanya, tadi kan pakai to, dan pakai angka yang akan dituju gitu. Kalau sekarang itu pakai angka yang bersangkutan. Di sini kan ada angkanya 5. Jadi pakainya past 5, bukan past 6 gitu. Nah, yang kedua juga 7 lebih 15 menit. Baca dalam bahasa Inggrisnya, it is a quarter past 7. Yang artinya ini jam 7 lebih 15 menit. Yang ketiga, itu ada it is a quarter past 9. Dan yang terakhir, 11 lebih 15 menit dibacanya it is a quarter past 11.
Yang ketiga, kakak akan kasih contoh kalimat yang pakai a half. A half kan tadi dari setengah jam ya, yang artinya 30 menit. Jadi di sini khusus untuk angkanya lebih 30 menit semua. Yang pertama ini kan ada 9 lebih 30 menit. Jadi kita bacanya it is a half past 9. Terus yang keduanya 12.30, it is a half past 12. Yang ketiganya 23 lebih 30 menit, berarti it is a half past 11. Dan yang terakhir 18 lebih 30 dibacanya it is a half past 6. Di sini ada semua kesamaan yaitu pakai past. Jadi di sini tuh kalau a half pasti pasti punya hubungan yang sama past gitu. Jadi nggak bisa pakai to kalau kayak yang a quarter. Kalau a quarter kan ada dua pilihan, bisa pakai to dan past. Sedangkan kalau a half pasti pakai past karena menunjukkan jamnya itu lebih dari 30 menit. Nah, yang keempat, kakak akan kasih contoh kalimat yang pakai clock. Menurut kakak ini cara baca yang paling gampang karena ini artinya kan jam 8 pas misalkan. Itu tandanya dari 00. Nah, ini yang pertama itu kan jam 8 pas, jadi dibacanya it is 8 o'clock. Yang keduanya 11, jadinya it is 11 o'clock. Yang ketiga 17.00 dibacanya it is 5 o'clock. Dan yang terakhir itu 22.00 it is 10 o'clock. Gitu. Yang kelima, kakak juga punya contoh pemakaian dari AM dan PM. Ini tuh dipakai kalau kita baca dengan jam sistem yang 12 jam itu yang tadi Kamia udah jelasin. Nah, masih pada ingat kan apa perbedaannya kapan dipakai AM dan kapan dipakai PM? Nah, ini yang pertama 7.15. Kalau dalam jam biasa ini udah jelas ini tuh pagi, tapi kan kita nggak tahu ini bisa pagi atau bisa malam. Jadi untuk memastikannya kita bisa pakai AM atau PM untuk membedakan itu jam 7 malam atau jam 7 pagi. Jadi dibacanya it is a quarter past 7 AM. Jadi udah jelas karena ini AM pakainya, jadi ini 7 lebih 15 menit pagi. Nah, yang kedua ini ada 11.30. It is a half past 11 AM. Ini karena masih pakai AM, berarti ini tuh masih jam 11 lebih 30 siang karena AM. Kalau PM baru malam. Nah, contoh yang ketiga 19.00. Ini kan udah jelas ya jam 7 malam. Tapi kalau kita nulisnya 07.00, kita nggak tahu itu pagi atau malam. Jadi kita pakai bacanya it is 7 o'clock PM. Dan yang terakhir jam 20 lebih 45 menit itu dibacanya it is a quarter to 9 PM. Oke, selanjutnya kita bakal lihat contoh yang menggunakan morning, afternoon, evening, or night ya. Pertama, 11.15 itu pagi atau udah masuk siang kira-kira? Jadi, jawabannya itu masih pagi. Nah, makanya kita bacanya it is a quarter past 11 in the morning, yang artinya ini jam 11 lebih 15 di pagi hari, gitu. Selanjutnya, 15.30 itu ternyata sore ya. Jadi, kita ngomongnya it is a half past 3 in the afternoon. Artinya, ini jam 3 lebih 30 di sore hari. Sampai sini, ngerti nggak adik-adik? Kita lanjut ya, kira-kira jam 19.00 itu masuknya ke evening atau night? Dari slide yang kami jelasin tadi. Iya, benar. Jadi 19.00 itu termasuk ke evening. Nah, kita kalau mau bilang 19.00 berarti it is 7 o'clock in the evening. Artinya, ini jam 7 pas di petang hari. Terakhir itu jam 00.45 yang termasuk ke malam hari. Cara bacanya itu it is a quarter to 1 in the night. Artinya sekarang menuju jam 1 di malam hari. Gitu deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau bingungin nggak adik-adik? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Do you know what time it is? Nah, sekarang kita bakal latihan soal dulu ya. Sekalian nge-review yang udah kita pelajarin tadi-tadi, biar kakak-kakak tahu kalian paham nggak dengan materi yang udah kita bahas ini. Yang pertama,
jarum pendeknya ke angka 4, sedangkan jarum panjangnya ke angka 12. Berarti ini menunjukkan jam berapa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Oke, ya benar. Jawabannya jam 4. Good job. Nah, soal berikutnya. Jarum pendeknya ke angka 10, sedangkan jarum panjangnya ke angka 2. Gimana nih bacanya? Ingat ya, kalau dari menit ke 1 sampai ke 30 itu menggunakan past. Jadi, bacanya itu, it is 10 past 10. Gitu ya adik-adik. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Di sini Ibunya Lisa itu bingung nih sekarang jam berapa. Akhirnya nanya ke Lisa. Lisa, can you please tell me the time? Nah, kalian bisa nggak nih bantuin Lisa ngejawab pertanyaan ibunya? Di sini aku bakal ngasih sedikit clue ke kalian. Kalau kalian ngelihat ada jendela di pojok kanan atas, di situ menandakan kalau ini tuh lagi siang. Soalnya ada matahari dan terang. Nah, berarti gimana nih cara jawabnya? Yap, kalian benar banget. Jawabannya itu adalah it is 8 past 12 p.m. Mom. Yang artinya ini tuh jam 12 lebih 8 menit di siang hari. Wah, hebat banget nih kalian bisa ngejawab pertanyaan dengan benar. Berarti kalian udah ngerti banget dengan materi ini. Nah, ini soal ketiga nih. Jarum pendeknya ada di angka 12. Kemudian ada jarum panjang nunjukin ke angka 3. Jadi, ini jawabannya apa coba? Tadi kita udah bahas loh yang ini, 12-15, cara bacanya gimana? Iya, bener banget. Jawabannya, it is a quarter past 12. Gitu ya adik-adik semua. Paham nggak sampai latihan soal ini? Oh, udah paham. Bagus. Nah, ternyata tadi itu soal terakhir yang kakak-kakak kasih ke kalian. Gimana? Seru nggak belajar tentang waktu? Nanti kalau di sekolah ditanya, adik-adik tuh harus semangat jawabnya. Karena di sini aja kalian bisa, udah pada jago nih baca waktu. Jadi kakak yakin kalian pasti bisa juga ngejawab pertanyaan di sekolah sama guru. Oke, jadi terima kasih ya adik-adik untuk perhatiannya sampai akhir pelajaran. Udah dengerin kakak-kakak dengan baik dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Sekian dari Kanap Kamia dan Kak Jo. Sampai ketemu di lain waktu ya adik-adik. Sehat-sehat terus. Dadah!